Prodi PG PAUD angkatan 25 NPM 2514490015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini dengan mata kuliah kebijakan PAUD yang dianut oleh Pak Herdi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prodi kebijakan. Nah, saya mengambil judul tentang perkembangan otak anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan otak anak usia dini adalah proses pertumbuhan dan pematangan struktur serta fungsi otak sejak lahir. Hingga usia sekitar 6 tahun, pada masa ini otak berkembang sangat cepat, membentuk koneksi saraf yang berpengaruh besar terhadap kecerdasan, emosional, perilaku, dan kemampuan belajar anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini ada tahap-tahap perkembangan otak pada anak usia dini. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada masa 0 sampai 2 tahun. Ini adalah masa golden age. Pada tahap awal, perkembangan paling cepat terjadi. Bayi membentuk jutaan senit dan hubungan antara sel otak setiap detik. Anak mulai belajar melalui indera seperti sentuhan, suara, warna, dan gerakan. Nah, jadi di tahap awal di golden age ini, anak-anak dapat belajar melalui indera, sentuhan, suara, warna, dan gerakan. Nah, sedangkan di masa 2 sampai 4 tahun, otak berkembang pada bagian bahasa, emosi, dan motorik. Nah, di sini anak mudah meniru dan belajar kata-kata baru, rasa ingin tahu, dan mulai mengungkapkan ekspresi. Nah, di masa 2 sampai 4 tahun ini, anak-anak itu sangat mudah untuk meniru kegiatan dan kata-kata setiap yang dia dengar itu otomatis kadang dia tiru begitu. Nah, di sini ada masa 4 sampai 6 tahun. Di sini di bagian ini bagian otak untuk logika, kontrol diri, dan sosial semakin matang. Anak mulai mampu berkompetisi lebih lama, kemampuan berpikir simbolis, bermain pura-pura, menggambar, berhitung sederhana atau muncul. Nah, di masa 4 sampai 6 tahun ini, anak-anak itu sudah berpikir secara pasif. Dia sudah berpikir melalui logika, dia mengetahui segala sesuatu kayak yang mana yang benar atau yang salah. Di sini ada komponen-komponen dalam perkembangan otak. Nah, di sini ada neuron. Neuron ini adalah sel saraf yang menyampaikan pesan listrik dan kimia dalam otak. Sedangkan sinapsis, penghubungan antara neuron semakin sering digunakan semakin kuat. Sedangkan ini myelin adalah lapisan pelindung yang mempercepat proses pengiriman pesan pada otak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan otak, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu seperti genetik. Genetik itu seperti keturunan, menentukan potensi dasar kecerdasan dan bakat pada anak. Nah, kesehatan ibu saat hamil, neurosis, stres dengan gaya hidup yang ibu berpengaruh pada pembentukan ikon otak pada janin. Nah, jadi di sini itu ibu-ibu ketika hamil diusahakan untuk lebih sehat, lebih bertenaga untuk ya. Nah, yang kedua ada faktor internal. Di faktor internal itu seperti faktor nutrisi, termasuk
kalsi, protein, omega 3, zat besi, yodium, dan vitamin. Di eksternal ini seperti kesehatan dan gizi sangat berpengaruh pada kesehatan otak pada anak usia dini di masa sekarang. Dan itu yang kedua ada stimulasi. Bermain, diajak berbicara, membaca buku, bernyanyi, dieksplorasi lingkungan. Nah, distimulasi anak-anak itu kita dapat diajak seperti bermain peran. Anak-anak itu sangat berpengaruh, dapat membuat daya ingat yang sangat kuat ketika diajak bermain peran. Nah, di sini ada dampak pengembangan otak di usia dini. Di sini ada 2 dampak. Yang pertama, jika baik, anak lebih cepat memahami pembelajaran, emosi stabil dan mudah berinteraksi, komunikasi dan memori kuat, dasar kecerdasan jangka panjang terbentuk. Nah, di sini jika kesehatan anak itu baik, otaknya berkembang sangat pesat atau baik, itu bisa dikatakan anak itu mudah untuk menangkap suatu pembelajaran. Anak bisa berkembang secara pesat, kayak mudah memahami suatu objek yang kita bicarakan. Nah, jika kurang optimal, anak itu bisa kayak lambat berbicara, kesulitan fokus dalam mengingat, masalah perilaku atau emosi, potensi akademik kurang berkembang. Nah, jika berkurang itu, anak-anak sangat-sangat berpengaruh, bisa mengganggu ketika nanti mereka masuk ke dunia yang lebih tinggi seperti anak-anak TK masuk ke SD, itu sangat berpengaruh nantinya. Di sini ada cara mengoptimalkan perkembangan otak pada anak. Yang pertama itu berikan kesempatan anak bereksplorasi, seperti memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, yang kedua, berikan nutrisi seimbang sejak masa kehamilan. Nah, di sini ibu-ibu hamil itu sangat berpengaruh ya untuk otak anak. Dia dapat memberikan nutrisi itu melalui makanan sehat. Nah, yang ketiga itu ajaran rutin dan kebiasaan positif. Nah, di sini bukan cuma guru yang dapat mengajarkan hal-hal positif, tetapi kedua orang tua juga sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari anak. Nah, ajaran rutin itu seperti orang tua dapat mengajar hal-hal yang baik kepada anak, bukan cuma guru. Orang tua juga berperan penting dalam memberi ajaran yang baik kepada anak. Yang keempat itu adalah cipta lingkungan aman dan penuh kasih sayang. Nah, di sini ciptaan lingkungan aman ini di sini dapat dilakukan oleh keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Di sini sangat berpengaruh. Ketika lingkungannya kurang baik, maka anak-anak itu akan merasakan ya tidak aman, terus otaknya juga mungkin bisa sedikit berkurang tentang informasi-informasi di luar. Dia akan merasakan kekurangan. Nah, terus yang kelima itu stimulasi melalui bermain, bernyanyi, membaca, dan bercakap-cakap. Dengan ini semua tuh anak-anak dapat belajar untuk mengeksplorasi diri, supaya mereka itu tampil dengan berani. Mereka dapat mengembangkan suatu karya mereka nanti ketika mereka telah dewasa. Di sini ada kenapa otak anak itu penting dipahami. Karena pada usia dini 80% koneksi saraf terbentuk mengalami positif, pembentukan kecerdasan, kasih sayang, stimulasi, dan nutrisi membentuk masa depan anak. Kesalahan pengasuhan bisa berdampak jangka panjang. Terlalu banyak gadget, kurang interaksi, kurang gizi, itu dapat berpengaruh kepada anak, ya, perkembangan otak anak.
Nah, makanya di anak usia dini itu sangat-sangat diperhatikan jika untuk menggunakan gadget, apalagi gadget yang berlebihan, itu sangat tidak baik kepada anak usia dini. Nah, cara menstimulasikan otak anak itu, yang pertama itu di sini ada 5 cara menstimulasikan. Yang pertama itu ajak bermain bebas. Seperti di lingkungan yang terbuka, anak-anak itu dapat bermain dengan sepuasnya. Mereka bermain tanpa tertekan, tanpa merasa aman. Pokoknya ajak yang membuat anak-anak itu merasa lebih nyaman ketika mereka di lingkungan luar lah. Yang kedua itu ada ajak berbicara dan membaca buku. Nah, di sini anak-anak itu sangat berpengaruh. Nanti ketika mereka dewasa atau mereka telah memasuki usia yang sangat itu, di sini mereka sudah dapat memahami berbicara yang bagus. Ajakan berbicara dan membaca buku. Di usia yang ini, anak-anak sangat penting untuk diajarkan berbicara. Kenapa? Ketika keterlambatan berbicara itu sangat berpengaruh nantinya ketika mereka dewasa. Kenapa saya bilang berpengaruh itu? Karena ketika mereka dewasa nanti, mereka akan takut untuk berbicara, takut untuk mengungkapkan rasa mereka, kayak mengeksplorasi diri itu mereka tidak berani. Makanya di sini orang tua diwajibkan untuk mengajak anaknya untuk berbicara. Dengan berbicara itu sangat penting untuk usia anak usia dini. Jika tidak dengan berbicara, bacakan dongeng. Yang ketiga itu mega 3 dan zat besi. Yang keempat itu beri kasih sayang dan ruang aman. Yang keempat, kurangi gadget. Yang kelima, beri kesempatan bergerak dan bereksplorasi. Nah, di sini ada fungsi utama otak bagi anak. Yang pertama itu ada berpikir dan belajar. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, memahami. Yang keempat, fokus dan perhatian. Yang kelima, memecahkan masalah. Nah, pengaturan emosi, mengandalkan marah, sedih, takut, belajar empati, mengenali perasaan. Nah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.